Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip ojo kakean mikir, tapi zikir. Dah, saya sekarang mau jualan kaos. Habis jualan kopi, jualan kaos. Tak dol kabeh. Hidup jangan kebanyakan mikir. Tapi yang banyak zikir. Jadi kalau pakai kaos ini kemana-mana sudah dakwah. Tidak usah kakean ngomong, tidak usah kakean pola. Cukup orang yang pusing jenengan depi, baca ini langsung urip jo kakean mikir. Tapi zikir. Dah selesai pengajiannya ibu-ibu. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita sehat walafiat. Dan insya Allah sore hari ini kita dapat anugerah karena kita akan ketambahan saudari. Ya, ada yang insya Allah mau syahadat sore hari ini kalau saya enggak salah dengar ya. Insya Allah nanti di ujung majelis kita sama-sama nyekseni biar kita dapat barokahnya. Insya Allah amin. Allahumma amin. Pada sore hari ini saya mau nerangkan arti kalimat ini. Urip, ojo kakean mikir, tapi zikir. Urip ya. Jadi orang hidup itu akan bisa hidup kalau banyak zikir. Kalau banyak zikir. Ibu-ibu pernah lihat ikan? Pernah ikan keluar dari air gitu, tergeletak di daratan? Kelepek, ya, tergelepar gitu ya. Ikannya bergerak-gerak, terus lama-lama diem ya. Diem belum tentu mati loh, sebentar. Cok kesusuk mati ya. Diem dulu ya. Diem, terus lama-lama mati. Ya lama-lama mati. Nah manusia yang tidak zikir seperti ikan yang keluar dari akuarium, ikan yang keluar dari sungai, ikan yang keluar dari laut, terletak di daratan tanpa air. Itu manusia yang tidak mau zikir. Akhirnya gimana? Ya tergelepar-gelepar tadi. Kelepek. Iya. Bingung hidupnya, gak akan mendapatkan kenyamanan, gak akan mendapatkan ketenangan, gak akan mendapatkan kesenangan. Sehingga hidupnya hanya fokus mikirkan dirinya sendiri. Biar aku urip. Wong urip kok mikir urip, kan bodoh. Paham ya? Tapi coba kalau ikan ada di dalam air, Masya Allah, gak mikir rambekan. Betul ya? Enggak mikir ambekan, obah ngalor ngidul, ngetan, ngulon. Ya kan? Bagaimana dia bergerak dari utara ke selatan, dari barat ke timur, dari atas ke bawah, muter-muter. Enggak mikir ambekan. Kenapa enggak mikir ambekan? Bagi yang belum tahu, ambekan itu bernafas. Karena mungkin ada yang dari luar negeri, ada yang dari luar pulau ya. Enggak mudeng, ambekan itu apa Habib? Itu bahasa Jawa, artinya bernafas. Ikannya enggak mikir bagaimana bernafas, yang penting gerak terus. Kenapa dia bergerak terus, nyantai? Karena berada di dalam air. Nah kenapa sekarang banyak orang hidup kok tidak bisa menikmati hidup, yang dipikirkan cuman piye carane urip. Bagaimana caranya hidup, kenapa? Lah karena keluar dari air, ya kan? Akhirnya bingung, gelagepen, golek iki piye iki. Ya begitulah kondisi manusia akhir zaman saat ini, banyak yang gelagepen gitu. Gelagepen, bingung bagaimana cara hidup. Kenapa? Karena enggak ingat sama yang maha hidup.
Gak ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kalau hatinya Allah, 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 mesti setan bisik iki. Aku ngerti. Mesti waktu saya ngomong gini setan bisik, Allah, Allah, ya Allah, Allah. Terus orang mangan ya piye bib, mesti ngono ke setan iki. Masya Allah. Itu setan itu, jangan didengarkan. Orang kalau udah hatinya Allah, 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 hatinya ingat sama Allah Ta'ala, tenang. Beb tapi saya lapar, ya poso. Gitu aja kok repot. Nabi Muhammad SAW kalau memang tidak ada yang dimakan, Rasulullah berpuasa. Dan orang kalau poso itu kalau buka seneng, mesti ngomong, tidak ada yang buat berbuka, alah ngapusi. Gak mungkin gak ada yang bisa berbuat buka, banyak yang bisa digunakan untuk berbuka, alal aqal minimal minum air, betul ya? Indonesia turah-turah banyu, Indonesia turah-turah air. Dan sesusah-susahnya hidup di negara kita, alhamdulillah tidak susah. Masya Allah, datang saja ke pengajian Majelis Ar-Raudhah, mesti untuk roti. Betul kan ya? Sesusah-susahnya hidup di negara kita, yang ngaku susah-susah itu ya. Pergi ke pengajiannya habaib kiai, di situ dapat makan. Jumat malam Sabtu, roti, air, kopi, nasi bungkus, Masya Allah. Ya kalau keduman, gak keduman, nasib. Namanya belum rezeki. Tapi kan banyak yang seperti itu. Di mana-mana itu orang pada bagi makan. Kalau sampai kelaparan mungkin kitanya yang nggak mau obah. Kitanya nggak mau bergerak. Kitanya kurang ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Untuk nyadarkan diri saya sendiri. Pokoknya kalau mau senang, mau tenang, ya masuk ke dalam air kalau jadi ikan. Kalau manusia ya bergerak di daratan. Maksudnya hiduplah sebagaimana kamu harus hidup. Nah kalau jadi manusia itu hidupnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ngabdi sama aku, bukan yang lain. Jangan diciptakan untuk sholat, diciptakan untuk puasa, diciptakan untuk baca Al-Quran, diciptakan untuk zikir Allah, 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 la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Rabbana, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus. Zikir apapun itu, astagfirullah. Disuruh itu hidup. Istighfar, zikir, baca Al-Quran, sholat, nikmatnya luar biasa. Nanti ujuk-ujuk tak jamin, mati-mati. Ujuk-ujuk mati. Betul kan ya? Tahu-tahu meninggal dunia, gak kerosok. Toto pindah ke alam lain, ya itulah hidup. Jangan sampai waktu kita habis buat cari duit, obah saja. Makanya saya obah nyantai. Pengen dodolan kaos, dodolan kaos. Pengen dodolan kopi, dodolan kopi. Yang penting obah. Hasilnya bagaimana Beb? Orang urus. Hasil it's not my problem. Ya, bukan urusan saya, hasil itu adalah bagian dari bagian yang Allah berikan. Allah yang membagi. Hamba itu tugasnya jaluk Allahumma, 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 Allahumma. Dapatnya berapa? Itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau minta sama Allah kan senang. Ngaten loh Mbak, sekedap. Jangan mungkin menawi rati bingung. Menawi loh nggih. Ya, maybe you are, maybe. Ya, timbang aku keliru mandek gue ya toh ya. Begini. Nanya ya, pernah jatuh cinta? Jadi sekarang gak jatuh cinta lagi? Ya maksudnya pernah jatuh cinta tuh mungkin pas cinta-cinta gitu ya. Orang kalau jatuh cinta itu minta sama kekasihnya, minta saja, dikasih gak dikasih. Jaluk tuh ngomong rasanya penak apa gak penak? Asyiknya, yang, rujak yang. Awan-awan kayak gini panas kok jaluk rujak. Please, rujak yang. Pernah enggak begitu? Berarti kalau enggak pernah ya kebangetan. Ya, manja dalam meminta kepada kekasih itu kan nikmat. Perkara dikasih enggak dikasih, hasil enggak ngurus. Yang penting ngomong jaluk ki penak, betul. Lah baru ngomong minta kepada kekasih yang namanya yaitu entah suami entah istri, ya kaya ngono wujute, getengno, nganyelno, megelno ati gitu kan ya. Modelnya kan masih banyak kesalahan. Itu nikmat.
Lantas bagaimana kita minta sama Allah yang maha benar, yang janjinya pasti ditepati, yang maha baik, yang maha mengerti, yang maha sayang, yang maha jaluk kok ora enak gitu ya. Gak entuk rasa apa-apa. Berarti kan hatine awake dhewe retek, butek, reget, Masya Allah. Kakean uget-uget. Dah itu letaknya luar biasa hati kita. Nah makanya dizikiri. Begitu zikir, ojo kakean mikir. Udah tugas saya sholat, udah bisa sholat itu udah rezeki yang luar biasa. Nanti makan bagaimana? Mangan ya tinggal mangap. Yang mau dimakan apa? Ya jota kok karaku. Yang mau dimakan apa? Banyak yang akan bisa dimakan kalau kita kona'ah. Habib tapi saya nggak bisa bayar utang, ya harus mbok bayar. Nanti saya dimarahin, ya ditompo. Namanya dimarahin ya diterima, sabaro. Tapi kan gak enak, jenenge sabar gak enak, no enak syukur. Sabar itu gak enak. Tapi kamu niat bayar hutang, kalau belum bisa ya tinggal ngomong saya belum ada, saya belum bisa. Insya Allah saya akan berjuang terus. Gitu kan hidupnya enak. Orang mikir nyawang, piye ki bayare piye, gak iso bayar engkok piye, iso bayar piye, urip kaya ngono tok gitu. Maaf ya Bu ya, saya ngomongnya begini ya. Ini belak-belakan efek baca WhatsApp ribuan itu. Isinya wong sambat tok itu. Nanti kaos saya berikutnya judulnya begini ya. Ini pelajaran dari supir truk. Cuman saya tak rangkum. Supir truk buat tulisan gitu ya. Saya rangkum jadi pendek. Urip ojo kakean sambat. Selesai. Urip ojo kakean sambat. Enak toh? Nah, ibu-ibu kan ahli sambat. Ahli, pakar ya. Pakar sambat. Masya Allah, itu jemuran gak garing mambu, itu sambatnya 2 hari bisa gak rampung itu. Ngumbah kesel-kesel ya ngono, ora alira dijemurno. Jemur wengi-wengi ngono ki ora dilebokno, basah meneh, mambu ngene iki, piye rugi Masya Allah. 2 hari sambatnya, hadir orangnya. Nah itu semua gara-gara apa? Ini loh. Kurang zikir, kakean mikir. Tapi kalau zikir terus Masya Allah nikmatnya luar biasa, nyantai. Kayak Bu Seha wal Afiyah, Masya Allah. Mau bangun tempat untuk ngaji, ya butuhnya 600 juta, gak duit, nekat loh. Ya kan nekat, nyantai, sak kecekele, sak intue. Insya Allah ya rampung, tenang saja. Ya tenang saja. Mau begini, mau begitu. Orang kalau sudah hidupnya zikir itu, ya gak kakean mikir. Gak kakean mikir bukan berarti gak usaha loh ya, jangan salah loh. Kenapa sampai saya contohkan? Kadang saya ya rodok pegel sama yang belajar itu, kemudian oh gitu ya Beb ya. Jadi gak usah dipikir ya Beb. Ya udahlah Beb, saya tak tinggal di rumah, ngawur awam. Gak usah dipikir itu maksudnya gak usah dibawa ke pikiran. Makanya saya sampai contohkan, ya umur 45 saya contohkan. Contohkan apa? Produksi kopi. Contohkan buat kaos. Sampai anak-anak rodoh nanya, Beb buat kaos? Kabeh arep tak dol, nek perlu awakmu tak dol bareki. Paham maksud saya enggak? Saya mau menunjukkan ayo obah gitu, obah mama. Jangan beralasan dengan COVID ini 19 kondisi ekonomi anjlok, Masya Allah. Emangnya rezeki itu dari COVID? Rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada yang gara-gara COVID tambah, alhamdulillah, moga-moga COVID-nya rodok suwe. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Lu kenapa? Wah dulu itu Bib, saya itu kerja susah. Sekarang kerja itu mudah. Mudahnya bagaimana? Mudah sekali. Saya jualan masker laku. Dulu jahit baju itu untung enggak seberapa. Sok dipaidu, jahit masker laris Bib ya. Tapi ya enggak dongo ngono, enggak loh ya. Tapi dalam hatinya, alhamdulillah COVID membawa berkah, Masya Allah. Loh ada yang begitu, penyakitnya enggak suka, rezekinya suka. Ada enggak yang begitu? Ada. Masa enggak syukur? Kan harus syukur, walaupun wujudnya enggak enak. Contoh Bu, ada tetangga jenengan jarak 200 meter rumahnya kebakar. Itu enak enggak buat tetangganya? Enggak enak. Jenengan toko material, seminggu kemudian dia bangun, kulaan sama jenengan. Jenengan bilang apa?
Rodok kurang ajar toh. Alhamdulillah omahe kobong. Rezeki gua aku. Ya, tapi ya jangan ngomong begitu kan ya. Tapi dalam hati kan bersyukur walaupun dalam susah Allah kasih rezeki maksud saya di situ. Jadi jangan bingung sama rezeki. Apapun kondisinya yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Urip ojo kakean mikir tapi zikir. Udah kamu seret gak seret sholat, seret gak seret ngaji, seret gak seret zikir, seret gak seret birrul walidain, bekti sama orang tua, seret gak seret senangkan suami, seret gak seret senangkan istri. Jangan jadi istri suami gak ngasih duit, tambah wajah itu menyeramkan. Dik ini apa? Pecuca, hadir orang ya. Entah di mana wallahu alam ya. Pecucu, akhirnya suaminya sudah capek, udah stres, pulang ke rumah butuhnya hiburan, ketemu wajah yang menyeramkan. Aduh, donga, Allahumma ya Rabb. Jadikan istriku solihah, kalau tidak segera berangkatkan dia ke alam baka. Masya Allah, ngeri. Dan naudzubillah min dzalik. Lo mungkin ada loh suami-suami yang mungkin ya menjerit seperti itu tapi gak sempat ngucap. Batin toh, kapan mati ini, gak mati-mati. Ibu mau dibatin seperti itu? Tidak, makanya tunjukkan wajah yang menyenangkan. Suami punya duit, ya senang. Suami enggak punya duit, ya senang. Yang penting diajak sholat. Kalau suamimu enggak sholat, nangis oh. Kenapa suamiku belum dapat hidayah ya Allah. Beri suamiku hidayah, ngono ndonga njaluk. Minta sama Allah biar suaminya sholat. Bukan nangisnya kalau suaminya enggak punya duit, suaminya enggak sholat, enggak tahu nangis. Ya itu kuali itu. Ada enggak yang begitu? Mungkin ada. Podora solate. Mungkin ada. Tapi kalau enggak punya duit, nangis. Ya Rob, kenapa rezekinya serutnya seperti ini? Enggak sholat, nyantai saja. Alhamdulillah nih, banyak istri-istri yang WhatsApp ke saya, Habib, suami saya diajak sholat kok enggak mau ya Bib ya Bib. Masya Allah para suami. Kalau punya istri seperti itu sama uang 2 triliun masih mahal istri yang seperti itu. Istri yang senangnya kalau lihat suaminya nangis. Ini istri kalau lihat suaminya sholat. Oh suaminya nangis ya. Nangis dalam sholat maksudnya. Ya, istri yang senang kalau lihat suaminya sholat. Ini istri yang luar biasa. Urip ojo kaken mikir. Tapi zikir. Ibu-ibu siap? Siap apa? Orang mikir tapi zikir. Nah zikir itu diantaranya adalah membaca Al-Quran. Zikir itu diantaranya kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, sholawat. Itu bagian daripada zikir. Zikir diantaranya cari ilmu. Zikir diantaranya bekti sama orang tua. Melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Itu juga zikir. Artinya hidup itu taat saja, beres-beres. Gak mungkin gak beres. Udah tau jenengan lihat. Lawang kita ini yang ngasih ruwet saja ya beres satu persatu kan ya. Betul kan? Step by step beres. Padahal toatnya kita ini ya seperti apa toh? Ya masih kelas toatan. Sok toat, sok lali, toat. Lupa, toat. Toat, lupa, toat. Itu saja ya alhamdulillah hidupnya tenang hatinya. Resah sedikit, tenang lagi. Resah sedikit, tenang lagi. Begitu toat, tenang. Begitu toat, tenang. Buktikan. Saya berapa kali nantang kok. Nantang sama yang hadir pengajian ya. Kalau jangan hadir pengajian di sini nih coba paksakan sumpek tekakno nang hatimu. Sumpek no. Tadi kalau mau berangkat punya utang banyak gitu ya. Coba sekarang itu bayangan utang banyak didatangkan. Mungkin bisa datang angkanya, datang banyaknya, sumpeknya nggak bisa datang. Tapi kenapa begitu keluar dari pengajian, di jalan, di perapatan, sumpeknya datang. Kelingan dikit sumpeknya datang. Itu bukti kalau orang zikir itu hatinya tenang. Itu bukti kalau cari ilmu itu mendatangkan benteng untuk hati. Sehingga yang sumpek-sumpek gak bisa masuk. Makanya kalau pengen tenang ojo kakean mikir. Ngaten loh, penyebab sumpek itu apa? Mikir. Betul kan? Bojo dipikiri, anak dipikiri, tonggo dipikiri. Daripada dipikiri, dizikiri. Enak toh? Bojo ngomel-ngomel entah laki entah perempuan.
Ya, ngomel, zikiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suaminya nanya, komat kamit ngopo? Gak apa-apa mas, gak apa-apa. Lapor nih suaminya sama tetangganya waktu curhat. Istri saya itu saya marahi, diem tapi komat kamit. Ngopo kuwi? Hati-hati kuwi. Diwiriti kuwi. Mbok medeni. Ngerti-ngerti kowe glundung, setruk mbok kowe. Hati-hati bojo ngono ki medeni. Ketoke meneng tapi sekti kuwi. Hati-hati masyaallah. Pulang langsung suaminya, "Dik, butuh apa?" Itu sektinya istri yang komat kamit. Begitu juga kalau suami diem tok, hati-hati Mbak. Jenengan suaminya diem tok. Meneng tok. Wah, ini zikir Allahumma. Allahumma. Nah, Allahumma ini lanjutannya kita kan enggak paham ini. Doanya orang yang dizolimi itu terkabul. Suami dizolimi ndonga Allahumma gak ndang mati. Mati tenan awakmu. Doanya orang dizolimi itu kok kabul. Makanya hati-hati. Wahai para suami yang terzolimi, doa yang baik-baik. Wahai para istri yang terzolimi, doa yang baik-baik. Wahai masyarakat yang terzolimi, doa yang baik-baik. Jangan doa yang buruk. Donga sing apik. Enak tau urip ya? Ngedongane apik-apik. Dah, alhamdulillah saatnya sekarang yang mau tadi syahadat di manakah? Di mana? Mas Rio. Ada mic satu lagi enggak Mas Rio? Mau di belakang aja enggak apa-apa? Di belakang nanti mic-nya kasih kan. Namanya siapa Mbak? Endah. Mbak Endah ya? Iya. Mbak Endah, enggak ada yang maksa ya Mbak ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Tirukan saya Mbak ya? Iya. Insya Allah barokah buat saya dan buat jenengan insya Allah. Ashhadu Ashhadu an la ilaha an la ilaha illallah illallah wa ashhadu an hasadu wa ashhadu an hasadu wa asadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa bahwa Baginda Muhammad baginda Muhammad adalah adalah Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan syahadat ini syahadat yang diterima selama-lamanya. Syahadat yang membawa kebahagiaan dunia hingga akhirah. Semoga Mbak Endah mendapatkan kelindungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirah. Dimudahkan semua urusannya dunia akhirah. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kebahagiaan dunia akhirah. Dan semoga kita semua dihidupkan dalam la ilaha illallah. Dan kelak kita diwafatkan dalam la ilaha illallah. Dan kelak kita dibangkitkan dengan la ilaha illallah. Dan kita dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Dan kita dimasukkan surga dengan membawa la ilaha illallah. Dan kita dimasukkan dalam benteng la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalika nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah taala minal amin amin. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا رحمن يا رحيم نسألك يا الله يا الله يا الله ببركة شهادة Mbak Endah Allahumma اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل جميع حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن
اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية والعافية من كل هذه البلية. اللهم احفظنا ووالدنا وأزواجنا وذريتنا وأصحابنا وأحبابنا من له تعلق بنا من أوصانا بدعاء من أحسن إلينا ومن أساء إلينا ومن أساء إليه من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلاء والفتن ما ظهر منها بطن. اللهم ارزقنا جميعا حج إلى بيتك الحرام والزيارة على النبي صلى الله عليه وسلم والزيارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع اللطف والعافية والسلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية. اللهم افتح علينا وعليهم فتوح العارفين وفقنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجهك الكريم. اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر أرواحنا بمعرفتك واعمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة ونعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ما لطف العافية والسلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من عنده وعلى من هبنا علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Mbak Endah nanti bisa ketemu dengan Bu Seha, ya dengan ibu saya setelah majelis ya, Bu Seha tolong ya. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghzilu kulla haubah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد قص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين آمين. Kenapa tadi doanya saya panjang? Karena Mbak Endah nol enggak punya dosa. Aminnya itu membuat doa kita kabul. Makanya saya manfaatkan, mumpung ada orang yang enggak punya dosa, jadi saya dungonya banyak. Alhamdulillah, makasih banyak. Bagi yang belum pernah merasakan kopi Afia Coffee, yang mau beli silahkan beli di toko Alibaba. Bagi teman-teman tolong Mas Rio, mungkin toko Alibaba kopinya belum tersedia atau habis diambilkan beberapa, disiapkan. Ya silahkan cari di sana.